diskusi terkait program yang akan saya laksanakan di SMP Negeri 2 Sukajadi ini. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas waktunya. Panjenengan sudah berkenan meluangkan waktu di sela kesibukan dan juga beberapa hari kemarin kurang sehat. Alhamdulillah hari ini masih diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Jadi seperti ini Pak, bahwa di mana saya menyusun program atau kegiatan yang harapan saya ini nanti bisa meningkatkan kompetensi murid-murid. Adapun program yang saya angkat adalah program English Corner Club. Program ini rencananya saya peruntukkan untuk seluruh siswa, baik kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9. Selama ini memang mungkin sudah ada kegiatan ini tetapi belum berjalan dengan optimal, sehingga harapan saya dengan beberapa penyempurnaan dan beberapa tambahan bisa menjadikan kegiatan ini bisa berjalan dengan optimal. Untuk pelaksanaannya dilaksanakan sepulang sekolah. Dan kemarin dalam rencana program saya yang mungkin juga kemarin sudah saya sampaikan, bahwa kegiatan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi baik akademik maupun non akademik murid. Karena banyak kegiatan yang bersifat non akademik yang memang itu juga ini membutuhkan apa istilahnya ya, membutuhkan perhatian supaya anak-anak kita bisa lebih maksimal. Khususnya kan di pelajaran bahasa Inggris ini banyak lomba yang dilaksanakan di dinas, kayak gitu, lomba speech maupun lomba storytelling. Salah satu tujuannya diantaranya ya dengan adanya English Corner Club ini, nanti ketika kita mencari duta untuk mengikuti lomba itu sudah tidak kesulitan. Tidak ada istilahnya kita punya stok anak-anak yang bisa mengikuti kegiatan dan sudah kita persiapkan dengan matang. Mungkin pengantar saya seperti itu Pak. Barangkali ada yang ingin panjenengan sampaikan. Terima kasih Bu. Pada dasarnya saya sangat mendukung ide dan gagasan yang disampaikan. Untuk langkah-langkah selanjutnya silakan berkomunikasi dengan Wakasek Guru dan Bapak Ibu lainnya. Semoga diberikan kelancaran dan kekuatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas saran masukannya. Berarti nanti setelah ini saya akan melakukan diskusi dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian juga dengan Bapak Ibu guru lainnya, termasuk juga nanti dengan perwakilan murid. Demikian Pak diskusi kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan supportnya. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu waktunya hari ini menyempatkan diri dan meluangkan waktu untuk kita berdiskusi bersama terkait
program yang ada di sekolah kita. Seperti yang kita tahu, banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, dan ini saya pengen mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Sebelumnya saya sampaikan bahwa di sini saya membuat program English Corner Club. Nah, program ini memang sebetulnya sudah ada, tetapi mungkin bisa lebih kita optimalkan ke depannya nanti. Nah, saya pengen masukan dari Bapak Ibu selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris, juga selaku pengampu kegiatan ekstrakurikuler lain. Ada Bu Sofa, seni tari, kemudian Bu Iswatun Albanjari, ya, kemudian Bu Eni dan Fauzi selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris. Saya ingin pendapatnya ini kira-kira bisa Bu Eni dulu barangkali terkait kemampuan anak-anak kita di bidang bahasa Inggris itu seperti apa, Bu? Kemampuan anak-anak kita di bidang bahasa Inggris itu kalau kemampuan secara aktif belum terbatas. Jadi biasanya mereka itu punya rasa khawatir untuk mengekspresikan. Jadi misalkan kalau disuruh speaking atau berdialog teman-teman itu, jadi bahasa Inggris yang secara aktifnya itu masih sangat rendah. Ya, tapi kalau misalkan nanti secara pasif anak-anak disuruh menulis misalnya teks deskriptif sederhana atau teks ringkas sederhana itu lebih mampu. Cuma secara vokabulernya mungkin lebih. Iya. Kalau Pak Fauzi, kira-kira ini Pak, kemampuan anak-anak itu misalnya dari penilaian yang selama ini sudah panjenengan laksanakan, kira-kira itu masuk range sudah bagus, masih rendah ataukah bagaimana? Ya, untuk anak kita menggunakan bahasa ini ya memang apa yang pasti. Tapi untuk meningkatkan sekolah kita ya tidaknya saya dulu mengenal pada anak-anak yang bahasa itu kebiasaan dibuatkan seperti kartu kata-kata yang bisa supaya anak-anak itu terbiasa. Iya. Jadi pada intinya kemampuan anak-anak itu memang masih rendah, Bu, ya, sehingga perlu dioptimalkan dengan berbagai cara tadi. Supaya ada minat. Iya. Kebanyakan Nah, ini terkait dengan minat, Pak. Menurut Pak Fauzi, kira-kira apa yang bisa membangkitkan minat anak-anak untuk belajar bahasa Inggris? bisa bahkan personil untuk seperti saya itu Iya. yang paling menonjol dijaga. Iya, untuk mengetahui minat mereka, kemudian mereka itu pengennya itu belajar apa dan bagaimana caranya, seperti itu ya. Iya. Insya Allah saya sudah menyiapkan angketnya Pak, kuesionernya, dan akan saya sampaikan kepada anak-anak bahwa apa yang sudah mereka pilih itu memang harus dipertanggungjawabkan. Kalau sudah milih ekstra tertentu misalnya atau kegiatan atau program tertentu ya harus dilaksanakan. Antara tema itu tadi. Iya. Terputus. Iya. Tema Masing-masing materi pelajaran itu terkait gitu Pak ya. Antara materi yang ada di kelas yang dibahas di kelas dengan yang akan dibahas di kegiatan ekstrakurikuler. Untuk Bu Sofa yang ekstra tari itu kira-kira selama ini tingkat minatnya anak-anak itu seperti apa? Awal-awal untuk ekstranya itu lumayan banyak, tapi lama-lama semakin sedikit anaknya. Kira-kira penyebabnya apa kok? Dari yang mulai Mungkin awalnya aktif kemudian Mungkin awalnya itu anak-anak suka ditari, cuma selama proses itu kan ini capek, terus membutuhkan waktu juga, jadinya anak-anak lama-lama seperti itu. Kalau dalam kegiatan ekstra tari itu kira-kira ada nggak ini kayak struktur organisasinya gitu? ada, tapi untuk sementara ini kurang bicara. Jadi kayak ada ketuanya, terus
kegiatan ekstra ya. Untuk pertama itu memang anak-anak biasanya antusias gitu, kemudian ada pertemuan-pertemuan berikutnya minatnya menurun. Nah, itu menjadi tugas kita semua bagaimana kegiatan yang sudah kita programkan itu bisa istiqomah ajak mulai dari awal sampai akhir itu anak-anak punya minat, dan itu nanti kita bisa saling sharing kira-kira di format seperti apa kegiatan program ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita itu supaya tetap menjaga minatnya anak-anak. Kembali lagi nih Eni, kalau berdasarkan rapat mutu dan hasil ANBK anak-anak literasinya itu seperti apa? Ya, jadi di beberapa bagian itu memang ada kekurangan. Nah, literasi ini yang menjadi kekurangan adalah ketika proses pembelajaran Bapak Ibu guru itu memiliki pandangan bahwa literasi itu hanya untuk pembelajaran yang terkait dengan bahasa. Jadi hal ini mungkin harus lebih diluruskan bahwa literasi itu bisa terintegrasi ke dalam seluruh pembelajaran. Sehingga untuk beberapa mapel, contoh misalkan ketika mata pelajaran matematika yang soalnya itu berbasis soal cerita, karena anak-anak itu kurang dalam kompetensi literasinya, itu kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau menyelesaikan soal yang diberikan kepada guru. Sehingga dari hasil rapat mutu yang sudah keluar dan diunduh oleh pihak sekolah itu memang ada kekurangan di bidang literasi untuk beberapa materi yang tidak terkait dengan materi bahasa. Kemudian numerasi juga begitu sebaliknya. Selama ini ada pemahaman bahwa numerasi itu hanya menjadi tanggung jawab Bapak Ibu yang mata pelajarannya berbasis eksak. Padahal ada beberapa materi untuk pelajaran lain itu yang menyesuaikan dengan KD-nya yang bisa dieksplor untuk pembelajaran numerasi, sehingga hasilnya juga begitu ketika ada pembelajaran bahasa misalkan kemudian terkait dengan soal numerasi, anak-anak kesulitan untuk melihat. Jadi itu problemnya. Alhamdulillah sekolah kita ini kan secara aset dan modal yang kita miliki kan lengkap ya, mulai dari SDM kita semua insya Allah kompeten semua, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Dewi. Bu, selamat siang. Gimana Iya. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Dewi juga sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Terima kasih sebelumnya Bu Dewi sudah meluangkan waktunya di sela-sela kepadatan jadwal dan juga di sela-sela menjalankan ibadah puasa hari ini. Iya. Sama-sama. Saya perkenalan Bu, nggih. Oh nggih, monggo. Ini Bu Dewi, silahkan nggih. Saya Triana Dewi, saya guru di SMP Negeri 1 Kembang Bau Lamongan. Saya guru bahasa Inggris. Tahun ini saya mengajar kelas 8. Iya, terima kasih atas perkenalannya Bu Dewi. Iya. Kemarin beberapa saat yang lalu atau beberapa hari yang lalu kemarin kita sudah bersepakat untuk melaksanakan diskusi hari ini ya Bu ya, terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris yang ada di SMP Negeri 1 Kembang Bau yang kebetulan Bu Dewi adalah pembina dari kegiatan tersebut. Maksud tujuan dari diskusi yang akan kita laksanakan siang ini adalah dalam rangka untuk saya itu pengen mendapatkan apa ya Bu, insight
pengen mendapatkan ilmu baru, informasi baru, termasuk juga belajar dari program yang selama ini sudah Bu Dewi laksanakan di SMP Negeri 1 Kembang Bau. Jadi nanti kita ngobrolnya santai saja Bu Dewi ya, kita iya sambil apa ya, menunggu buka puasa gitu ya. Oke. Yang pertama kali yang ingin saya sampaikan, barangkali Bu Dewi bisa memaparkan terkait jenis kegiatan ekstrakurikuler apa yang ada di sekolah Bu Dewi terkait dengan materi atau pelajaran bahasa Inggris. Monggo Bu Dewi. Oke. Jadi di sekolah saya itu ada banyak ekstra. Salah satunya adalah ekstrakurikuler bahasa Inggris. Saya menyebutnya English Club. Ya. Tujuan awalnya dibentuk ekstra itu sebenarnya dulu ada 2, Bu. Jadi yang pertama itu ekstrakurikuler untuk mengasah kemampuan speaking, komunikasi ya, karena kita sadari kalau di kelas kan mungkin karena muridnya banyak, jadi mungkin kita ngomongnya nggak begitu banyak ya, kurang tersampaikan. Jadi saya memberi kesempatan pada anak-anak yang suka bahasa Inggris, suka ngomong, pengen bisa ngomong, lancar ngomong bahasa Inggris, itu saya beri kesempatan untuk bergabung di kegiatan ekstra saya. Satu lagi juga ada kelas khusus persiapan lomba ya. Kita tahu kalau di Lamongan kan ada lomba seperti kayak menghadapi Hardiknas gitu ya, storytelling atau speech gitu. Itu juga biasanya saya ada 2 kelas, satunya persiapan lomba, satunya untuk kelas komunikasi. Jadi ekstra di sekolah saya tujuannya adanya ekstra itu tujuannya itu Bu, 2 itu tadi tujuannya. Kenapa kok ada ekstra di sekolah saya? Dan itu sudah lama, sudah lama ya saya bikin ekstra itu. Terus juga kalau ada kegiatan, misalnya kita suka bikin olimpiade kan Bu di sekolah tuh, mengundang anak-anak SD itu kita pamer. Iki loh ekstra bahasa Inggris itu kayak gini. Nah, kita pamernya bisa kadang berupa drama bahasa Inggris, kadang paduan suara gitu kan, nyanyi dan puisi gitu-gitu. Nah, kalau bahasa Inggris kita main drama, yaitu berlatihnya di saat ekstra itu juga. Jadi tujuannya untuk satu untuk melatih komunikasi, yang kedua untuk persiapan lomba, yang ketiga juga untuk tampil di acara-acara tertentu, mungkin perpisahan atau mungkin olimpiade. Itu Jadi sampai sekarang tetap ada. Iya, ada 2 jenis kegiatan ekstrakurikuler ya Bu ya, yang khusus lomba, kelas lomba gitu ya, sama kelas ekstra yang menitik beratkan pada kemampuan speaking seperti itu ya. Iya. Terus itu Bu, ketika anak-anak ini menyatakan diri mau bergabung itu apakah Bu Dewi melibatkan mereka dalam mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, kemudian sampai evaluasi atau bentuk refleksi gitu? Ya, jadi siapakah peserta ekstrakurikuler saya? Ya, itu kita bagi angket Bu. Jadi pihak OSIS itu membagikan angket ke seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 ya, kelas 9 sudah enggak. Itu selamat datang Bu Anissa dari SMP Negeri 1 Mantep. Belum pulang ya dari sekolah. Masih pakai seragam. Iya. Nggih. Suaranya Bu Anissa, suaranya nggak kedengeran. Iya, mikrofonnya belum dinyalakan. Masih di mute. Oh iya, nyervis sepeda. Nggih. Nggih. Monggo dilanjut Bu Dewi tadi. Jadi kita dari tim OSIS bagi angket. Jadi ada beberapa ekstra di sekolah saya itu dibagikan angket, mereka boleh memilih ekstra apa. Nanti saya akan diberi laporan, Bu ini ada 50 anak yang ingin ikut ekstra bahasa Inggris ya. 50 anak itu saya umumkan di grup kelas atau saya masuk kelas-kelas kapan mulai pertama kali itu saya tentukan. Misalnya besok hari Jumat kita pertama kali bertemu, pertemuan pertama ekstra bahasa Inggris, mereka harus datang hari Jumat pukul 1 pulang sekolah gitu kan. Saya tentukan waktunya. Nanti ke 50 anak itu saya data ya,
karena mereka sudah memilih, berarti mereka tuh kan senang dengan bahasa Inggris ya Bu ya, Iya. senang. Jadi mereka memilih dengan sukarela, nggak ada paksaan kan. Mereka memilih, saya sering tanya di hari pertama, saya selalu tanya, kenapa kamu milih ekstra ini? Selalu saya tanya satu-satu, kenapa kamu nggak boleh milih apa? Ekstra yang saya lain, nari, gitu. kamu nggak nyalain, kenapa kamu milih? Terus mereka akan menjawab, mungkin ada yang pengen bisa ngomong bahasa Inggris, ada yang pengen pintar bahasa Inggris, ada yang karena teman bestie-nya itu ikut ekstra bahasa Inggris, pulangnya bareng dia ikut, ya macam-macam itu saya tanya Bu. Iya. Itu menyenangkan buat saya tanya, kadang saya suruh nulis, kadang langsung ngomong kenapa mereka gabung dengan ekstra saya. Setelah itu saya selalu bertanya apa yang ingin mereka dapatkan dari ekstra ini. Kamu pengen apa sih gitu? Apa pengen pintar ngomong bahasa Inggris atau pengen pintar pelajaran bahasa Inggris atau pengen apa? Saya suruh mereka ngomong, mereka sampaikan. Nanti itu mereka menulis di kertas, nanti dikumpulkan. Nah, saya olah, datanya saya lihat, oh kebanyakan mereka pengen ini, tuh saya sampaikan di pertemuan berikutnya, bahwa mereka sebagian besar pengen seperti ini. Gitu. Tapi itu kadang-kadang Bu, ya karena anak banyak gitu, kadang mereka request, jadi Bu nanti les ya, saya pengen ini Bu tahu tentang apa decitive facts, saya pengen tahu tentang recontext, itu mereka usul ke saya gitu. Request itu gitu kan, ya. Request, nah itu kadang-kadang itu apa ya, itu keluar dari rencana saya kan Bu, kadang saya udah punya seperti yang mereka bilang, mereka pengen ini saya data, saya list, tapi kadang di tengah jalan juga ada permintaan baru gitu ya, kadang itu nggak ada di list itu nggak apa-apa, saya terima. Oke, nanti kita bagi waktu misalnya dari satu pertemuan 1 jam, setengah jam bahas itu, setengah jam kita les seperti biasa. Jadi mereka selesai libatkan. Nanti kalau apa, mungkin itu usulnya itu kok di apa, ya itu tanyain kok dipenuhi, ya udah nanti minggu depan pengen apa saya penuhin gitu. Karena suka iri mereka bagus, jadi ya siap semuanya gitu, pengen belajar apa sih dari bahasa Inggris gitu. Iya. Terus ini Bu, model pembelajarannya itu seperti apa? Saya tuh lebih dengan bermain Bu, karena kalau di kelas sudah jenuh ya, dan mereka itu saya pernah dulu kesulitan itu, sekolah saya kan 5 hari kerja ya, jadi full day, jam 4, kadang jam setengah 4 baru pulang. Itu kadang saya ngasih lesnya setengah 4 sampai setengah 5, cuma 1 jam ya. Itu kan sudah kebayang dia seharian capek di sekolah, masa saya mau nyuruh mereka nulis lagi ya. Kalau misalnya mereka nggak nulis, jadi mereka ngomong, saya pakai main game. Jadi saya harus kreatif nyari macam-macam game, mungkin pakai kartu, mungkin pakai gambar-gambar, mungkin mereka pakai aplikasi di handphone. Terus saya menggunakan seperti itu Bu. Jadi supaya mereka tuh les itu seperti mainan, happy gitu, tidak terpaksa, tidak seperti sekolah yang tegang yang harus itu, enggak. Saya bikin mereka kayak teman saya gitu, jadi mereka semangat lebih nyantai gitu ya suasana kegiatan pembelajarannya. Kadang main TikTokan yang lagi hits lagi jadi tren, aku bikin tren ini gitu ya, it's okay selama pakai bahasa Inggris gitu. Gitu ya. Terus kira-kira dengan metode atau model pembelajaran yang selama ini sudah Bu Dewi laksanakan, antusiasme anak-anak kira-kira gimana Bu? Nah, anak-anak itu kalau pas kebagian pas waktunya, saya kan udah bilang besok minggu depan bawa gunting gitu kan, bawa lem atau siapkan handphonenya, itu mereka semangat pasti lengkap Bu. Tapi kalau saya udah bilang besok kita persiapan lomba storytelling ya, Dewi akan bawa ceritanya, kalian mulai belajar membaca itu kadang bisa separuh nggak masuk. Nanti dapat dipilih, kadang Bu saya nggak mau ikut lomba ya, cuman belum tentu dipilih, latihan aja kadang nggak mau Bu gitu. Kadang-kadang itulah. Jadi kalau saya udah suruh mereka prepare kalau itu menyenangkan, bisa bawa gunting, bawa lem, bawa kertas, itu mereka pasti lengkap. Tapi kalau sudah satunya berupa tugas yang mungkin menurut mereka kesulitan ya, kadang saya coba siapkan cerita dari daerah di Indonesia pakai bahasa Inggris, itu udah ada aja Bu, saya izin nggak masuk apa, saya pikir karena mereka ya malas dengan tugas itu, mungkin mereka mikirnya aku ini les, jangan dikasih tugas-tugas yang berat lagi, mungkin gitu. Maunya mereka diajak senang-senang gitu ya, belajar tapi sambil bermain gitu ya. Ya, karena kalau pas acaranya gitu mereka lengkap, ya kan mesti kadang saya libur gitu ya, pas sibuk ada kegiatan, mereka udah nggak sabar, Bu sudah 2 minggu ini loh Bu nggak les, ayo les lagi gitu, malah ngajak gitu. Tapi ya itu harus dengan permainan ininya. Kira-kira support sekolah bagaimana Bu terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang panjenengan ampu ini? Oh iya, alhamdulillah di sekolah saya itu
karena emang program wajib ya, jadi setiap tahun ajaran baru ada SK yang menunjuk siapa-siapa peminat ekstra, lalu kita dikumpulkan, nanti kita disuruh membuat program rencana kita selama 1 tahun tuh apa sih? Iya, program Tujuannya kerja apa gitu ya. Program kerja ya. Terus nanti program itu harus dikumpulkan sama yang tadi angket tadi kan mulai dibagi siapa muridnya. Terus sama sekolahan ditanya, kamu kita mau ngasih ekstra hari apa, itu terserah kita bisanya kapan. Hari apa, terus disiapkan kelasnya, mau pakai kelas apa, mau di laboratorium, mau nanti disiapkan kelasnya. Kalau saya nggak bawa kuncinya ya nanti ada yang nyiapkan. Tidak, tiap hari Rabu saya di kelas ini ekstra bahasa Inggris. Dan Jadi intinya sekolahan sangat mensupport gitu Bu ya. Nggih. Mulai dari kebijakan kepala sekolah yang membuka jenis ekstra bahasa Inggris, kemudian fasilitas juga didukung penuh penggunaan lab bahasa dan lain-lain gitu ya. Kemudian ini Bu, yang terakhir ini kayaknya tadi luar biasa ilmu sharingnya. Selama ini dalam menjalankan kegiatan ekstra bahasa Inggris itu apa kendala yang panjenengan hadapi? Ya, kendalanya itu ya karena saya kan pengen menciptakan kelas yang kelas yang anak-anak itu senang dan happy di kelas saya. Bu Anissa pamit kayaknya. Nggih, pamit. Sorry nggak dengar. Karena saya itu pengen menciptakan kelas yang anak tuh senang, jadi saya harus kreatif. Itu yang bikin saya harus setiap minggu tuh mencari sumber belajar, bahan belajar apa yang akan saya berikan, metode apa saja saya pengen pakai mainan apa, pakai metode apa, mungkin pakai Kahoot atau pakai Quizzes. Itu saya harus kreatif, harus punya ide. Atau mungkin tren di TikTok saya buat pelajaran bahasa Inggris, mainan bahasa Inggris atau apa. Itu yang kendala yang kadang kalau saya nggak siap gitu kan, loh kok udah Rabu lagi ya gitu, nanti waktunya ngasih les sekarang saya nggak siap ya, saya kedubrakan nyari-nyari gitu. Tapi sebetulnya anak-anak tuh kreatif. Kalau saya bilang anak belajar apa ya, karena saya nggak siap, mereka tuh kreatif. Bu bikin tren ini aja Bu, nanti diganti bahasa Inggris kata-katanya, Bu bikin ini. Sebenarnya mereka tuh juga juga sangat antusias. Selama ini kendalanya saya juga dulu saya sempat bingung sih soal kayak nggak ada laboratorium bahasa kan. Jadi untuk sekarang saya udah ada solusi dengan kan bisa pakai speaker ya kan, terus pakai YouTube gitu aja, atau pakai smart television itu bisa tuh. Ya mungkin itu aja kendalanya tuh, hanya melawan kemalasan saya untuk kreatif gitu. Saya harus kreatif menciptakan materi. Terus satu lagi, kalau saya nggak bisa itu kadang saya pengen ada guru lain yang bisa menghandle ya. Itu kadang-kadang bisa Bu. Jadi kalau saya nggak, misalnya saya udah beberapa ada acara saya bilang ke teman saya guru yang tolong yang kok nanti sampean handle nanti materinya ini gitu atau itu. Nah itu kadang-kadang beliau juga nggak bisa, jadi akhirnya terpaksa libur gitu. Kendalanya itu aja sih. Kalau saya pas bisa terus ya beres, kalau nggak bisa saya udah minta bantuan teman juga. Cuman kadang-kadang sama-sama nggak bisa, akhirnya kosong, libur kelasnya. Iya, karena mungkin tidak semua rekan sejawat kita yang serumpun itu punya waktu untuk istilahnya membimbing anak-anak gitu ya. Jadi kadangkala nggak bisa gantian, akhirnya hanya mengandalkan Bu Dewi. Nggak ada ini Bu, barangkali solusi kalau misalnya seperti itu, melibatkan alumni pernah nggak Bu? Untuk misalnya kalau saya bukan alumni sih Bu ya, jadi melibatkan mahasiswa PPL. Ya, jadi dulu saya kegiatan kita tuh antara lain ada English Day, ada English One. Kita kayak penjelajahan tapi di setiap posnya itu tugasnya bahasa Inggris gitu. Nah itu waktu itu pertama kali saya bikin kegiatan karena ada anak PPL dari Unisra itu datang, jadi saya minta bantuan dia untuk mewujudkan kegiatan itu. Nah akhirnya tahun depannya kita bikin lagi English One itu. Akhirnya kakak kelas yang udah lulus kelas 9 kan udah SMA kelas 10 nih. Nah dia kadang ikut saya kasih tahu aja besok mau ada English One gitu. Mereka datang membantu gitu. Jadi ikut andil dalam kegiatan itu gitu. Cuman kemarin karena pandemi Bu ya, jadi vakum lah sampai sekarang belum bikin lagi saya. Saya tiap tahun ada English One, ada English Day, sejak pandemi itu belum bikin apa-apa. Iya. Insya Allah segera diaktifkan lagi. Karena bisa kita perpisahan juga
nampilkan drama anak-anak gitu, perpisahan itu juga ini masih vakum nih. Karena bikin drama apa, adik-adik lumus ya ganti adik jomblo, nanti mereka ngomong dalam bahasa Inggris gitu-gitu. Iya. Yes, ya apa? Insya Allah akan diaktifkan lagi. Iya. Luar biasa Bu Dewi, banyak sekali informasi baru yang saya peroleh. Ini kan saya ini baru mau akan gitu ya ceritanya, baru mau akan membuat program. Nah, belajar dari yang tadi sudah Bu Dewi sampaikan, mulai dari materi yang disampaikan, terus model pembelajarannya, sampai sejauh mana pelibatan anak-anak dalam kegiatan tersebut, termasuk juga tadi support dari sekolah, pemanfaatan aset-aset yang ada di sekolah untuk mendukung kegiatan, termasuk juga tadi yang tidak kalah penting adalah juga kendala yang tadi Bu Dewi alami. Ini menjadi masukan pelajaran buat saya nanti ketika akan melaksanakan program ini di sekolah saya. Jadi Ya Bu, semoga lancar rencananya. amin. Ya. Nanti misalnya kalau saya butuh berkomunikasi lagi dengan Bu Dewi ya jangan ditolak Bu ya. Iya, monggo, mau main ke sekolah saya tanin duwe, so ya tak apa-apa. Sementara ini kan karena mestinya kan kita kan diskusi langsung kan ya, luring gitu ya. Cuma karena kendala waktu dan momen yang ini kemarin juga jenengan selalu sibuk, jadi bisanya baru hari ini ya nggak apa-apa kita laksanakan lewat dunia maya. Ini. Jadi nanti kalau dalam perjalanan ke depannya ada hal yang ingin saya diskusikan lagi dengan Bu Dewi, semoga Bu Dewi berkenan. Ya, monggo terbuka lebar buat Bu Uus. Iya. Sama-sama belajar Bu Uus, saya juga masih banyak belajar. Iya. Jadi kita sama-sama saling. Barangkali nanti suatu ketika pas nanti Bu Dewi sedang bersama anak-anak melaksanakan kegiatan ekstra bahasa Inggris, saya bisa main ke sana melihat langsung seperti apa pelaksanaannya untuk nanti bisa saya studi tiru gitu istilahnya Bu nanti. Siap ya. Iya. Bu lihat di TikTok saya Bu Uus. Oh iya, jadi setiap kegiatan di-share di TikTok gitu ya. Saya suka posting mainan sama anak-anak gitu saya posting. Biar Iya. anak senang. Oh ya masuk frame gitu. Iya, ini juga masukan buat saya nanti barangkali ini bisa saya praktekkan dengan anak-anak saya supaya mereka antusias belajar gitu ya. Ini sebenarnya ada Bu Isparwati juga dari SMP Negeri 2 Modo, tetapi kayaknya beliau ini mungkin terkendala sinyal atau apa sehingga tidak bisa bergabung bersama kita. Tadi juga ada Bu Anissa dari SMP Negeri 1 Mantub, juga hanya bisa say hi tadi. Mikrofonnya juga tidak bisa. Iya, mikrofonnya juga tidak bisa, kemudian harus berpindah tempat juga. Insya Allah nanti komunikasi kita akan tetap berlanjut ya Bu, bersama bersama juga dengan Bu Isparwati dan juga Bu Anissa. Demikian Bu Dewi, diskusi kita, sharing kita hari ini banyak sekali ilmu baru yang saya peroleh tadi, dan mohon doanya semoga saya juga nanti bisa menjalankan program yang akan saya susun ini dengan lancar. Amin ya. Barangkali itu cukup dulu ya Bu Dewi ya, bisa kita akhiri. Sampai jumpa besok pada kesempatan lainnya, dan tetap kita bisa berkomunikasi lewat dunia maya maupun lewat telepon gitu ya Bu ya. Kalau ada info mendesak yang perlu saya dapatkan dari Bu Dewi, nanti jangan jangan merasa saya ganggu. Ya, jangan merasa mungkin itu dulu ya Bu Dewi ya, perbincangan kita hari ini, diskusi kita hari ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini?
Puswa meminta kalian untuk apa istilahnya, sharing ya. Kita nanti akan berbagi terkait dengan kegiatan yang ada di sekolah kita. Kalian pasti tahu ada banyak kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Ya. Ada apa saja kira-kira kegiatan ekstra yang ada di sekolah kita? Bergabung dalam di antara kegiatan ekstra yang tadi sudah kalian sebutkan, apakah punya keinginan untuk bergabung ke dalam kegiatan ekstra yang tadi sudah kalian sebutkan? Ada keinginan untuk bergabung? Ada. Oke. Kali ini Bu Uswa pengen tahu, Uswa punya program kegiatan English Corner Club. Nah, nanti kalau di antara kalian ada yang pengen bergabung, silahkan mendaftar atau mengisi angket yang sudah Uswa siapkan. Tetapi di sini ini angketnya sifatnya terbuka, tidak hanya untuk kegiatan English Corner Club, tapi juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Kalian nanti silakan boleh memilih, kemudian menyampaikan alasannya apa kalian memilih kegiatan tersebut. Kemudian kalian sampaikan pada kegiatan tersebut kompetensi apa saja atau materi apa saja yang ingin kalian pelajari. Misalnya yang ikut OSN matematika, misalnya pengen belajar apa. Kemudian juga nanti kalian sampaikan model pembelajaran atau kegiatan pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan, yang kalian harapkan. Apakah yang penting sekedar datang gitu, ataukah kalian itu menginginkan ada diskusi baik bersama dengan sesama teman yang memilih kegiatan yang sama itu atau dengan pembina ekstra tersebut. Nah, untuk itu kali ini Uswa akan membagikan angket. Silahkan nanti kalian menyampaikan ide, gagasan, kemudian juga masukan terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Terutama di sini nanti Bu Uswa pengen menjaring di antara kalian yang berminat, yang punya ketertarikan dalam pelajaran bahasa Inggris. Di sini juga sudah Bu Uswa cantumkan ada program yang namanya English Corner Club. Nah, nanti kalian sampaikan masukan-masukan terkait kegiatan yang akan kita laksanakan bersama ke depan. Dan kalau nanti kalian sudah memilih ini, sudah memberikan ide, saran dan gagasan, semoga nanti kalian bisa melaksanakan dengan bertanggung jawab. Kalau sudah milih, berarti harus ikut aktif. Jangan sampai sudah milih, tapi ketika ada kegiatan tidak hadir. Sanggup untuk seperti itu kira-kira? Sanggup. Oke, terima kasih. Sekarang akan saya bagikan angketnya. Ditulis identitasnya ya, mulai dari nama lengkap, kemudian kelasnya, agar nanti sudah bisa menginventarisir siapa saja dan dari kelas mana saja yang mengikuti program kegiatan ini. Kalau ada pertanyaan di situ yang kurang jelas, boleh tanya. Ini harus dijawab bagaimana, seperti apa? Silakan tanya.
sesuai dengan keterangannya ya, sesuai dengan instruksi yang ada di situ. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyampaikan ide, gagasan, saran, serta keinginan kalian terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan bersama. Semoga nanti kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalani kegiatan ini ke depan, dan semoga ilmu yang kita pelajari bersama ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Mari bersama kita tutup kegiatan hari ini.